warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Aprilia Panjaristiana akan menemani kalian untuk belajar tentang teks ceramah. Teks ceramah berada di materi ketiga kelas 11. Nah, pada materi ceramah ini tentunya ada beberapa perbedaan tentang ceramah, khutbah, pidato, dan juga sambutan. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yaitu bersifat mengajak. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengar. Sedangkan ceramah adalah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum, yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, khotbah. Khotbah berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik beribadah, hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Yang terakhir adalah sambutan. Sambutan itu adalah kegiatan berbicara di tempat umum juga yang dilakukan sebelum ada acara atau bagian dari susunan acara. Jadi, di dalam susunan acara tentunya terdapat sambutan. Misal sambutan kepala sekolah, sambutan kepala desa, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara pidato, ceramah, khotbah, dan juga sambutan, sekarang kita masuk lebih dalam tentang ceramah. Jadi, terdapat jenis-jenis ceramah berdasarkan informasi. Yang pertama, berdasarkan informasi fungsi. Jadi, ceramah itu fungsinya untuk apa? Apakah fungsinya memberikan edukasi, pengetahuan, atau hiburan? Nah, yang kedua, berdasarkan format penyajian. Jadi, di mana ceramah itu disajikan? Apakah di TV, radio, YouTube, dan tempat terbuka seperti musola dan juga masjid. Jenis ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Jadi, di mana ceramah itu dilaksanakan? Mungkin di kelurahan, RT, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Misal tentang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah informasi berdasarkan bidang kepentingan. Jadi, seseorang ceramah itu mempunyai kepentingan apa? Apakah untuk keselamatan, perubahan hidup, peluang usaha, bahkan tips and trick. Jadi kita bisa membedakan jenis-jenis ceramah berdasarkan informasi. Jadi informasi yang disampaikan dalam ceramah itu memuat apa gitu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis ceramah berdasarkan informasi, tentunya sebuah teks ceramah juga mempunyai struktur seperti teks-teks yang lain. Dalam teks ceramah terdapat 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Di dalam pendahuluan berisi salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Contoh dari salam yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam. Sapaan, contohnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Campur Darat, yang saya hormati seluruh guru SMA Negeri 1 Campur Darat. Itu adalah contoh sapaan. Ucapan puji syukur yaitu adalah kalimat yang
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya. Nah, itu adalah contoh ucapan puji syukur. Yang selanjutnya adalah permasalahan dari ceramah yang disampaikan. Misal kita akan membahas tentang corona, yaitu permasalahannya adalah pemutusan rantai penyebaran virus corona. Seperti itu. Yang kedua, strukturnya adalah isi. Isi atau rangkaian argumen itu berisi ceramah yang ingin disampaikan. Jadi permasalahannya itu diulas lebih dalam. Struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup atau penegasan kembali berisi manfaat, ucapan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, itu adalah 3 struktur dari teks ceramah. Setelah kita mempelajari tentang struktur teks ceramah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang. Jadi, ada kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya saya, aku, kami. Dan sementara kata kedua jamak yaitu anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, dan saudara-saudara. Untuk ciri yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi, semisal kita membahas protokol kesehatan di SMA Negeri 1 Campur Darat, kata teknisnya mungkin sanksi. Jadi, untuk siswa yang tidak memakai masker, mendapatkan sanksi membersihkan halaman sekolah. Ciri yang ketiga, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Untuk ciri yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya menangis, tertawa, bersedih, merenung, dan sebagainya. Untuk ciri yang kelima, menggunakan kata persuasif. Jadi kata persuasif adalah kata-kata ajakan seperti ayolah, kerjakanlah, marilah, ajaklah, seperti itu. Jadi ada 5 ciri kebahasaan dalam teks ceramah. Sekarang, mari kita ulas mengenai unsur-unsur ceramah. Terdapat 5 unsur di dalam ceramah. Unsur pertama adalah penceramah. Penceramah merupakan orang yang melakukan kegiatan ceramah. Tetapi, untuk menjadi seorang penceramah, tentunya harus memiliki ilmu yang mumpuni, yang menguasai materi yang akan diberikan kepada si pendengar. Yang kedua, ada pendengar. Pendengar merupakan orang yang menerima nasihat dan petunjuk dari penceramah. Unsur yang ketiga, materi. Materi yang diberikan dalam ceramah biasanya berasal dari ajaran-ajaran suatu agama. Namun, ceramah yang baik itu yang sanggup membuat pendengar terdorong dan tergugah untuk melakukan nasihat-nasihat yang sudah diberikan. Selain itu, materi ceramah harus disusun secara sistematis agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Unsur yang keempat, metode. Metode ceramah adalah cara yang digunakan oleh seorang penceramah untuk menjelaskan materi. Jadi,
Dalam metode ceramah ini ada 4. Yang pertama, impromptu. Impromptu merupakan metode ceramah tanpa adanya persiapan. Jadi, si penceramah melakukan ceramah secara dadakan. Yang kedua, metode menghafal. Metode ceramah sudah melakukan persiapan. Jadi, si penceramah sudah memiliki persiapan dan menghafalkan materinya. Metode yang ketiga, membaca naskah. Jadi, si penceramah ini memprint out naskah dan dibaca, tetapi kita nggak boleh tetap membaca naskah ya, harus sedikit menghafalkan dan menatap audiens. Metode yang keempat adalah ekstemporan. Ekstemporan merupakan metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Jadi, hanya garis besarnya saja yang dicatat. Nanti si penceramah mengembangkan topiknya lagi. Dan unsur yang terakhir ada media. Media merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan. Jadi, dalam mempelajari teks ceramah, tentunya kita harus mengetahui tentang pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah, struktur ceramah, kaidah kebahasaan ceramah, dan juga unsur-unsur ceramah. Sekian pembelajaran tentang teks ceramah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.